Tingkah laku Nabi Muhammad, tingkah laku ucapan itu menjadi pedoman. Dari mulai Nabi Muhammad itu bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya menjadi hadis, menjadi contoh. Karena Nabi Muhammad itu sempurna. Muhammadun basyarun lakal basyari wal huwa kal yaquti bainal hajari. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu sama dengan kita. Waktu makan, ya makan. Waktu tidur, tidur. Karena beliau itu adalah basyarun, manusia. Waktu apa? Karena beliau punya istri. Sampai itu pun dibahas ini loh. Tapi enggak, kalau masalah itu di lain waktu. Kasihan yang. Jadi maka hadis itu juga macam-macam. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, bahkan ada hadis yang dhaif, lemah. Lemah itu yang meriwayatkan loh. Yang meriwayatkan itu juga berbeda. Dari sahabat yang utama yang cerdas-cerdas dengan sahabat yang koyoni ke orang mudengan. Itu jadi lemah. Karena saya ngomong yang dengar Bagi Nur Salim dan yang lain itu berbeda. Kalau orang terjadi sudah berarti jelas benar ya, maka jadi sahih. Jadi ada juga hadis palsu. Hadis palsu itu mengatasnamakan Nabi Muhammad, ternyata tidak nyambung ke Nabi Muhammad. Maka susah untuk memalsukan hadis, itu susah. Pura-puranya adalah tak buat hadis tetap ketahuan. Maka para ulama banyak yang menyeleksi tentang hadis itu. Sekarang muncul lagi, ada yang mengatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad harus diteliti, harus dikaji apakah benar ini hadis atau tidak. Itu pertama. Yang kedua, sekarang ada lagi yang mengaku keturunan Nabi, dicek jika keturunan Nabi itu harus valid baik data dan fakta. Dan yang mengatakan lagi lu Raskin itu aja butuh data kok, dapat bantuan Raskin itu juga harus valid datanya, itu pun masih kebobolan. Para sedulur semuanya, halo. Jadi termasuk hadis. Hadis pun sangat sulit untuk membuat hadis palsu. Meskipun Nabi Muhammad itu sudah berapa tahun kan ya? Nah, itu betul tuh, mulai dari tahun hijrah kan, itu aja sudah 1400. Mbah Bakul itu kelihatannya desa tapi gaul. Kalau pas gue gitu udah meremehkan dulu. Aku udah yakin deh. Kalau Pak Bakul ngomong aja udah tertawa loh itu tadi. Itu pun udah prasangka buruk itu berangkoni tetap cilik. Mudah-mudahan diampuni dosanya, Pak.
Jadi Mbah Bakul itu termasuk jenis-jenis orang yang luar biasa, sabar. Sabar, gak sabar gimana mau ngelawan gak berani. Lawan yang mau bilang ya kan, kalau mau lawan, giling bisa. Serba salah kan ya, salah dikit, kami dikit. Diomong Mbah Bakul ki ngantem nih pas dewean, ada emosi mau nyotoni yo, akhirnya sebab terima ngalah aja. Yang selanjutnya, man adkhala ala qalbi ghairal muslimi, barang siapa yang memasukkan ke hati orang yang muslim, memasukkan apa? Farohan, kebahagiaan, wasururan dan kesenangan. Nanti senang hati ini, kata Nabi. Tidak seseorang yang membuat hati orang muslim lainnya itu kesenangan dan kebahagiaan di dunia, di dunia. Jangan berbuat itu membuat hati orang muslim lain itu bahagia dan senang, maka khalaqallahu ta'ala min dzalika malakan, maka Allah akan menciptakan dari hal tersebut, karena membuat bahagia, membuat senang orang muslim lainnya, membuat malaikat, menciptakan malaikat yang mana yadfa'u anhu al-afat, yang mana malaikat tersebut menolak bencana bagi yang membuat bahagia orang lain. Jadi jangan kok membuat senang orang lain, langsung diciptakan oleh Allah malaikat yang menolak bencana yang akan datang pada kita. Itu manfaat pertama. Jadi kan enak kan membuat orang lain senang atau bahagia, itu sebenarnya kan tidak sulit. Hanya dengan omongan yang baik itu juga sudah membuat senang. Mas Murjito sama Mbah Bakul buat senang Mbah Bakul. Buat senang aku. Mas Murjito, bukaran roti. Es tabune nggih, Mbak. Oh. Dibahas Jadi hanya ringan itu tidak harus dengan materi. Ucapan yang baik pun membuat senang. Mas Murjito ketemu lagi Mbah Bakul, sampai lo tak delok kok tambah nombor. Kok senang padahal itu tua. Apa ganteng mungkin. Nah, itu hal kecil yang perlu diterapkan, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain senang. Itu kan tidak harus dengan uang. Bisa membuat senang ketemu Mbah Kiai Nur Saleh, Mbah Kiai ngerokok, ini rokoknya udah senang Mbah Kiai. Walaupun akhirnya kayak model Mas Murjito, kulun pun beli bayi, kulun terus.